Pecat Sri Mulyani sekarang juga. Itu kata netizen, bukan kata saya. Wis, tapi kan kau yang bilang. Hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh netizen aja, jadi tidak ada maksud tertentu. Karena kan itu adalah hak prerogatif dari presiden Untuk mengganti menteri. untuk mengganti menteri, siapapun itu. Tapi ini lagi apa namanya? Viral ya di Twitter ya. Ya, di sosial Hashtagnya media. pecat gitu. Tapi ketika kita lihat-lihat ternyata yang banyak postingan tentang pecat Sri Mulyani karena soal uang 300 triliun itu, uang pajak 300 triliun. Ya, 300 triliun yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Oh iya, awalnya kan dari Awalnya dari Pak Menko Mahfud. Polhukam, Betul. Pak Mahfud. Kemana uang pajak? Bongkar dana gelap 300 triliun, pecat seluruh ini. Kalau tidak becus sekolah pajak rakyat, jangan tinggal di Indonesia. Nah ini kita dapat. Nanti akan di-share. Iya. nanti akan Jadi dilihatin bukan gambarnya. tadi yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi ini oleh masyarakat ini. Iya, oleh masyarakat dan ada di sosial media banyak tersebar. Ya, silakan dicek. Betul. Tapi Pak ATK sudah klarifikasi. Apa klarifikasinya, Ted? Ya, PPATK sudah klarifikasi bahwa ini memang ekses atau dampak dari peran dari Kemenq sebagai apa namanya ya, sebagai pemeriksa awal tindak pencucian uang, sehingga itu mungkin yang dicurigakan oleh Pak Mahfud. Ya gitu. Padahal itu hanya ekses dari tugasnya mereka memang untuk memeriksa, baik itu soal dari perpajakan, cukai dan sebagainya. Kepabianan gitu ya. Itu sudah diklarifikasi oleh pihak PPATK. Jadi aman lah sebenarnya sudah. Tapi kalau misal mau diusut, sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya sekarang ini kan sudah terlanjur banyak kasus di Kementerian Keuangan. Ada di perpajakan kemarin berapa kasus, terus kemudian ya banyak lah. Cukai juga ada. Cukai di Mahfudnya juga bilang soal ada keterlibatan ratusan pegawai dari Kemenku gitu loh sejak tahun 2009 ini kata Mahfud di Detik. Iya, dan apa namanya, dan ini juga ekses atau dampak dari kelakuan anak muda. Ya sudah. Sehingga satu kementerian kena dampaknya. Tapi akhirnya kan masyarakat melek. Akhirnya Betul, masyarakat tahu. betul. Terus kemudian reaksi masyarakat kan juga, oh ternyata selama ini dana kita, uang pajak kita dipakai untuk begini oleh para pejabat. Nah ini mereka pada menuntut untuk dibuka, menuntut untuk transparansi, menuntut untuk kemudian betul-betul apa yang mereka bayarkan pajak itu untuk kepentingan mereka gitu. Yes, saya pikir nggak salah dong, orang mereka sendiri yang uangnya dari rakyat kok. Iya, dan gara-gara ini juga tingkah pola dari pejabat-pejabat di Kemenq dimanapun itu ketahuan. Misalnya kayak kemarin ayahnya Dandi itu ketahuan pakai joki pajak kayak gitu. Ada beberapa ASN juga, nggak cuma di Kemenku ya. Ini sekarang udah menginstruksikan kepada istri dan anaknya. Sudah ada yang ya, sudah ada yang sosial medianya sudah di private sudah ya. Banyak nih yang pamer-pamer mobil, yang pamer-pamer liburan ke luar negeri, yang pamer-pamer tas berlian, semuanya dihilangkan dari sosial media. Ada yang di private, ada yang dihilangkan, ada yang pokoknya viral lah. Kalau lihat di Twitter, Mas, jadi kalau ada pejabat, istri pejabat, anak pejabat yang pamer kekayaan langsung diviralin, Mas. Kasihan banget tuh. Sampai begitunya ya. Padahal kita nggak tahu itu duitnya betul-betul dari usaha kerja kerasnya, dari nenek moyangnya, ataupun memang dari ngemplang. Kita nggak ada yang tahu. Tapi wajar banget ini terjadi karena masyarakat terlanjur kecewa. Kecewa sama kelakuan aparat negara, sehingga kekuatan sosial media ini dijadikan alat oleh masyarakat untuk semacam memberikan hukuman sosial kepada aparat negara yang macam-macam. Dan ini sudah dapat atensi serius dari Pak Jokowi. Iya, betul. Dan ini juga jadi bagian dari, ini Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi program revolusi mental pegawai. Revolusi mental pejabat. Iya, jadi revolusi mental itu nggak cuma kepada masyarakat, tapi juga kepada pejabat. Atau mungkin revolusi mental yang mental untuk pejabat.
soal pejabat soal pelayanan, terus kemudian soal disiplin, terus kemudian soal mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi gitu-gitu. Ini revolusi mentalnya kan cita-citanya begitu, supaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal, dan rakyat bisa terlayani dengan baik gitu. Ya, dan ASN ini kan ada kode etiknya ya, jangan sampai melanggar kode etik lah ya. Ya rencananya kan begitu, idealnya begitu. Rencananya siapa tuh Mas? Secara ideal, maksudnya secara aturan kan begitu. Tapi kenyataannya kan ya masih banyak juga pejabat-pejabat yang ingin dilayani, ingin dienakkan, ingin kemudian menang sendiri, ingin kemudian kaya sendiri, ya masih banyak. Atau kaya bareng-bareng juga ada. Iya, dan berkat kelakuan anak muda itu yang menggegerkan bangsa itu juga, beberapa pejabat ada yang sudah dicopot, ada yang sudah diproses kayak gitu. Tapi ada yang nggak terima juga, ngapain pejabat kecil-kecil itu yang dicopot? Sudah mulai ini dong yang dicopot. Waduh, ini padahal sudah saya arahkan ini Mas, sudah aku arahkan ini percakapan jauh dari Sri Mulyani. Ya, kembali lagi ke Sri Mulyani. Justru keluar lebar, balik lagi ke ujungnya. Oke, betul. Pecat dong Sri Mulyani. Nah ini nggak tahu nih nanti akan direspon oleh presiden atau tidak, karena kalau melihat juga Sri Mulyani kan ya kasus oke lah ada ini atau di bawahnya, cuman soal kinerja dia kan juga lumayan kalau untuk bangsa Indonesia. Ya, dan rekam jejaknya Bu Sri Mulyani bagus banget, bahkan sempat menjadi direktur di IMF, di Bank Dunia juga pernah, sampai dipanggil lagi ke negara untuk mengabdi untuk negara, dan dia mau dan mengabdi sebagai Menteri Keuangan sampai hari ini meskipun merangkap jabatan sampai 30 jabatan. Mantap, bagus. Tapi kan dia sudah klarifikasi bahwa meskipun merangkap jabatan sampai 30 jabatan, tetapi dia hanya diperbolehkan menerima honor, gaji dari satu jabatan aja, ini jabatan Menteri Keuangan. Manis, mulut asli manis banget. Siapa tahu bisa jadi pegawai pajak. Pegawai perpajakan ya. Siapa tahu. Ya. Siapa tahu bisa gantiin Rafael Alun kan? Amin. Amin. Gak mungkin lah jauh itu. Tapi yang jelas ini masyarakat sedang hari ini menemukan momennya. Ya, betul. Untuk menguliti perilaku pejabat. Nah, ini momennya banget memang masyarakat. Jadi yang tadinya nggak berani, diem, ya udah keluar semua. Entah di sosmed, entah di secara langsung. Ya, statement keluar semua pokoknya. Ini polisi sosial media nih banyak sekali mana-mana. Ya. Saya pejabat, anak saya lagi happy di mana? Set. Ini anaknya siapa nih? Ini istrinya siapa nih? Tasnya berapa nih harganya? Waduh. Tadi juga sempat aku lihat di Twitter, istrinya Sekda Riau. Itu kembali diviralkan itu. Kemudian di private lah Instagramnya. Karena perilakunya. Karena gaya hidupnya. Gaya hidup mungkin ya. Karena tadi tasnya dilihat harganya berapa. Ya, kalau ya sih memang di tengah isu ekonomi yang masih pertumbuhan merambat pasca COVID-19, apalagi mungkin kemarin pas COVID-19 nggak terlalu enggah lah ya masyarakat. Ya, karena semua sibuk dengan perut sendiri kan. Masing-masing sekarang sudah mulai agak tumbuh merambat, terus kemudian aktivitasnya juga sudah mulai tertata lagi ekonominya. Nah, mulai dah nyari. Mulai nyari apa nih? Nyari apa yang bisa diobrolin bersama. Itu termasuk soal ngomongin negara terkait dengan pejabat yang harus betul-betul melayani rakyat, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Nah, ini yang sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat ini. Kita butuh ASN yang seperti itu. ASN yang seperti bukan ini. ASN yang ngemplang anggaran negara untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, begitu. Nah, ini momentum untuk masyarakat. Bagaimana menurut kalian?